Aman, hujan penuh berkah. Wah, Hujan penuh betul. berkah. Rezeki. Oke, kenalan dulu dong sama Pak Ustadznya. Ya kan mungkin langsung biar Abdul Pak Ustadz sendiri yang memperkenalkan namanya siapa, biasa dipanggil siapa Pak Ustadz? Oke, nama saya Muhammad Irham. Muhammad Irham. Iya. Mulai dari SMP, SMA, saya dulu mondok di pesantren Imim Putra. Pesantren Imim Putra yang di Perintis di kilometer 10, sekarang iya. sudah ada kampus 2-nya di Mencoloi. Oh, Masya Allah. Jauh juga ya Mencoloi. Mencoloi, tapi itu udah kampus 2 kan? Kampus 2, saya tidak dapat, belum dapat. Belum dapat ya? Iya. Kemudian S1, S2 sampai S3, alhamdulillah saya selesai di kampus peradaban UIN Alauddin Makassar. Oh, Masya Allah. Anak UIN. Yes. Anak UIN. Oh yes, yes. Tapi Siap, kenapa siap. kayak ya gini Sudah pakai songko berarti auranya sudah datang. Masya Allah. Iya. itu yang kayak ada UIN semua di. Iya. Oke, mungkin masih ada tambahan lagi? Iya, saya aktivitas sebagai dai dari Ikatan Dai Muda Indonesia, dan kami juga mengabdi menjadi dosen Fakultas Usuluddin Tafsir juga di Pasca Sarjana. Iya, alhamdulillah. Jadi kita panggilnya Pak Ustadz Irham aja. Brother Ustaz. Brother Ustaz. Yes. Brother. Kita bawakan Ustaz Culture. Yes. Yang kayak gini enak nih, suka seru tiap hari ya. Kayak gini kan kita oke. Iya, oke. Kayaknya seumuran nih Ustaz. Ya, beti lah, beda-beda tipis lah. Oh, itu beda TV. Iya. Oke, hari ini kita kan tadi udah kasih tahu kalau tema kita adalah zuhud di tengah hiruk pikuk, cari tenang lewat sujud. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa kasih kita pengantar sedikit dulu tentang tema kita hari ini, tentang zuhud itu sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak di antara ulama dulu atau masyarakat klasik yang salah paham tentang zuhud. Dulu konon katanya zuhud itu harus tinggal di gua. Sebagaimana Nabi kan tinggal di gua Hira. Melakoni zuhud itu harus bajunya yang paling murah. Di Arab itu salah satu kain yang paling murah adalah kain yang paling tebal. Kenapa bisa? Karena kan tengah padang pasir. Siapa tanda kutip bodoh-bodoh mau pakai yang tebal-tebal di tengah padang pasir, panas dan seterusnya. Tapi zuhud itu bukan begitu, Bang Fikar dan Bang Fauzan. Ya, zuhud itu adalah bagaimana cinta kepada dunia secukupnya dan mengalihkan cinta kita kepada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi tidak peduli kita punya mobil yang mewah, motor yang wow, ya kan? Rumah yang sudah bertingkat dan seterusnya. Zuhud itu bukan perkara materi. Tetapi zuhud itu, ini kata kuncinya Bang, yaitu hati. Cintanya kepada dunia atau cinta kepada Allah. Iya. Jadi bisa saja kita miskin tetapi tidak zuhud. Ya kan? Apa maksudnya miskin tidak zuhud? Anda miskin, betul, rumah Anda sederhana, tetapi hati Anda dunia, mau makan, sehingga mohon maaf, saking tidak zuhudnya, begal, mencuri, iya kan? Merampok, iya. Ada juga orang kaya tetapi walaupun kehidupannya wow, apa mobil yang paling mahal di sini, mobil dari Eropa misalkan dan seterusnya, tetapi hatinya zuhud, tidak cinta kepada duniawi. Nah, itulah yang pelajaran kita hari ini. Zuhud adalah mainannya adalah hati. Bahasa ilahinya itu kolbu. Iya. Sesuatu dari hati akan jatuh ke hati. Hati ke hati. Iya, makanya kita ini bicara sekarang bertiga dari hati ke hati. tapi iya tenang. Tapi hati-hati bicara tentang hati. Kenapa tuh Ustaz? Iya. Harus hati-hati. Itu terus terputar-putar. Iya. Tapi zuhud ini tentang hati, Tentang bukan hati. tentang materi, Bukan. atau tentang dunia yang gimana-gimana. Pokoknya intinya tuh zuhud itu emang betul-betul harus
tentang hati. Iya. Tenangkan hati kan. Dan Ustadz mungkin juga yang kayak tadi kita sudah sebut apa segala macam kan kadang kayak orang terlalu apa ya foya-foya dengan duniawi. Itu Iya. adakah hukumannya itu teman Ustadz yang kayak misal kita tidak apa ya, tidak bersyukur atau apa secara apa nih kayak tidak tulus dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pakai hati, apakah itu diterima? Iya, iya. Jadi Bang Fauzan, ya, kualitas ibadah itu ada dua. Sama dengan diri kita, ada namanya lahir, ada namanya batin. Orang meninggal, jasadnya ada, lahirnya ada. Tapi kenapa ada matanya tidak melihat, ada telinganya tidak mendengar? Berarti aspek batinnya sudah tidak ada. Dalam hal ini rohnya ya, kita sudah pernah melihat semua bagaimana jenazah mayat yang terkapar. Nah, ibadah juga begitu Bang, yaitu memiliki dua dimensi, dimensi zahir dan dimensi batin. Dimensi zahir itu ketika berkualitas ibadah tersebut, nama ibadah itu namanya sah. Kita sholat, bacaan Fatihah, ruku, sujudnya benar. Secara zahir, maka bacaan atau gerakan kita sah, sah. Oke? Tetapi mohon maaf, belum tentu diterima Bang. Belum tentu. Ya, karena terima itu bukan yang nampak, tapi permainan batin dari ibadah sikap kita. Ketika kita ikhlas atau tidak, itulah nanti yang mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah kita. Apa dalilnya Ustaz? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Watslu alaihim naba benai Adam. Ingatlah, ceritakanlah ada dua kisah anaknya Nabi Adam. Ya, Bang Fikar, Bang Fauzan tahu tidak namanya anaknya Nabi Adam? Ya, bukan. Ya, Sangkala, Acok, bukan ya. Bukan ya. Saya kira namanya Angkala ya. Ya. Namanya kan Qabil dan Habil. Ya. Ketika berkurban beribadah kepada Allah, kata Al-Qur'an, satu di antara mereka kurbannya ibadahnya saya terima, satu di antara mereka kurban ibadahnya kutolak. Padahal ini istilah Jawanya ini Gus, ini loh Gus. Iya kan, kalau Gus kan anak ulama, ini bahkan langsung anak Nabi ini loh. Ya. Berarti kenapa diterima atau ditolak? Itu tadi, permainan hati. Permainan hati. Berarti ketika kita beribadah ikhlas, tulus, tidak ada modus-modus yang lain, barulah ibadah kita lillahi ta'ala diterima di sisinya. Masya Allah. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya tentang ibadah yang tidak diterima nih Pak Ustadz, mungkin contoh-contoh kecil yang Pak Ustadz bisa berikan kepada teman Pro2 di zaman sekarang gitu. Iya. Itu ibadah hal-hal yang bisa membuat ibadah kita tidak diterima sama Allah SWT. Iya. Yang pertama, hati-hati ketika kita mempunyai gadget atau medsos namanya flexing. Flexing atau suka pamer-pamer. Sementara umroh, hai guys, sementara umroh guys, sementara sedekah dan seterusnya. Iya kan? Di situ sebenarnya kajian tentang flexing di UIN Alauddin itu sudah tuntas, yaitu bukan masalah fotonya, tetapi ketika mengupload atau mengambil video, hatinya ini tulus atau modus. You understand tulus and modus? Yes, ya kan? Ya, bahasa Jermannya itu adalah mobil. Mobil. Mau dibilang. Mau dibilang. Tidak tahu. Jerman itu bukan Ozil, bukan negaranya Hitler. Jerman di sini. Jenderal Sudirman di sini. Aduh, bagaimana Bang Oz? Tidak tahu ini Bang Oz. Iya. Yes. Iya, karena saya memang lama di Swiss sekarang, sampai sekarang Swiss. Sekitaran Sudia. Bukan, itu yang dulu. Sekarang sekitar wilayah Samata dan sekitarnya. Iya. Karena kita kan Swiss. Kita sekarang tinggal di Swiss, Samata. Iya. Nah, begitu brother ya. Jadi hati-hati ketika kita beribadah, flexing itu adalah permainan hati. Ketika kita mobil atau mau dibilang itu ibadah kita bisa ditolak. Apapun itu, sedekah, puasa, ya. Jadi secara umum Pro2 yang saya muliakan, ibadah itu syarat utama diterimanya adalah ikhlas atau tulus, ya.
kecuali satu. Kata Ali Jumu'ah dalam kitabnya, kecuali satu, walaupun Anda tidak ikhlas atau terpaksa atau main-main, ibadah Anda diterima oleh Allah. Apa itu? Nah, salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau salawat, mohon maaf ini, biar Anda terpaksa kalau salawat, itu diterima oleh Allah. Tapi ibadah lainnya seperti anak-anak kecil ya, ketika penampilan bersalawat ya thayyibah, main-main dan seterusnya. Kan ini bocil ini istilahnya main-main saja. Tapi walaupun main-main itu diterima, apalagi ikhlas. Nah, itu adalah the power of salawat. Ya. Tetapi selebihnya itu saya wasiatkan diri saya dan segenap pendengar Pro 2 yang saya muliakan, kita harus ikhlas. Itu adalah indikator diterima atau ditolaknya ibadah kita. Begitu Sambalu. Tapi Ustaz, kalau misal kita memberi kepada orang atau kasih masuk uang di kotak amal segala macam, Iya. tapi tidak dalam tidak dari hati, kayak setengah-setengah. Bagaimana itu Ustaz? Setengah-setengah. Karena ada biasanya tuh kayak misal tuh Ustaz uang 10.000. Iya. Kayaknya Jumatan ini mungkin kasih masuk uang di kayak 10.000 tapi bilang kayaknya beli minuman 5.000 deh. 5.000 Ji. Tapi pas dikasih masuk 5.000 kayak dipikir lagi. Dipikir ya. Pengalaman pribadinya. Ya manusiawi. Manusiawi. Iya. Oke. Tentang bersedekah. Bersedekah. Coba kita lihat. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan alladzina yunfikuna itu ya, mathalul ladzina, perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, apalagi hari ini adalah sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan, kata Rasul, ya. Nah, di situ khusus tentang sedekah, ya, apalagi sedekah yang wajib seperti zakat, ketika kita lakukan infak-infak sedekah atau donasi-donasi, kris-kris yang ada, kotak amal, secara umum, walaupun kita tidak ikhlas sepenuhnya, itu sudah dicatat oleh Allah. Kenapa? Dalam Al-Quran dijamin orang yang bersedekah 1:700. Jadi kalau Bang Fauzan bersedekah 1.000 di dunia, di akhirat tabungan surganya itu 1.000 kali 700. Berarti rekening pahalanya Bang Fauzan dan Bang Fikar ini sudah 700.000. Itu belum ikhlas. Bagaimana kalau ikhlas? Disambung dalam ayat tersebut. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi orang-orang yang ikhlas berlipat ganda lagi. Kalau orang-orang ikhlas berlipat ganda. Jadi sudah dapat 700.000. Kalau Allah lagi mau kali 3, kali 10 atau mau lagi kali 700, begitulah pahalanya orang yang ikhlas. Kenapa kalau sedekah tetap diterima? Karena orang yang kita sedekahi merasa memanfaatkan uang tersebut. Ya, jadi misalkan nih ambil uang, ambil langsung sekarang kan bagi-bagi takjil on the road, langsung dia makan. Tidak ada pahala yang langsung diterima oleh Allah kecuali pahala makanan dan minuman langsung. Jadi tunai itu. Ya, jadi hati-hati kita, mohon maaf mungkin lihat juga ada peraturan pemerintah kalau kita misalkan ada namanya apa ya, mohon maaf, Pak Oga ya, ada Pak Oga, kita kasih uang gitu kan, ada undang-undangnya dan seterusnya. Ada juga orang langsung mohon maaf kasih rokok dan seterusnya. Kalau mau ya uang kita kasih, kita tidak tahu, mohon maaf, bisa dibelikan sajam, bisa dibelikan narkoba, bisa dibelikan token-token judi online dan seterusnya. Kita tidak tahu ini uang. Tetapi kalau makanan, mau di apa makanan? Ya kan, kasih kue ini, silakan, kasih bakwan, kasih jalan kote, ya kan, langsung makan. Ketika langsung dimakan, langsung diterima, dicatat oleh malaikat dan langit. Masya Allah. Nah, itu the power of sedekah makanan itu. Iya. Oke. Jadi kalau bisa mau bersedekah buat orang-orang mungkin yang kalau sekarang kan bulan Ramadan itu ramai orang bagi-bagi takjil. Iya. Mungkin sedekah di jalanan. Gitu. Kalau bisa makanan sama minuman aja ya itu ya, biar nggak disalahgunain. Kalau misalnya uang kan tadi Ustaz bilang ada kemungkinan untuk disalahgunakan sama orang-orang yang kita beri. Iya. Kecuali orang tersebut misalkan sementara membangun pesantren, ya kan, mau bangun masjid, renovasi, kita percayakan uang ini untuk apa? Ya, makanya kita juga bisa berinfak namanya di masjid itu UPZ, unit pengeluaran zakat, ya. Atau kita langsung ke Basnas. Basnas kita, kalau mau nanti Bang Fauzan, Bang Fikar, ada krisnya, ada apa ya. Bahkan alhamdulillah saya juga tahun ini
diproklamasikan sebagai Dai Basnas 2026 ya. Silahkan bersedekah di Basnas. Ayo bersedekah, ayo berzakat. Iya. Lebih aman lah kalau mau bersedekah langsung ke Basnas. Iya. Tujuannya itu uang segala macam. Oke. Kita break apa dulu? Ya, kita break satu lagu dulu Pak Ustadz. Habis ini kita Siap. balik mungkin kurang lebih 1 menitan lebih lah Iya. ya. Baru kita balik lagi. Jadi teman Prodo mungkin yang pengen tanya-tanya juga ya Udah kan Pak ada Ustadz. 500 pertanyaan nih. Wow. Ya kita sampai besok dong kalau kayak gitu. Enggak, Pak Ustaz masih bisa sampai Iya besok. boleh. Masih bisa. Kita sahur bareng kalau begitu. Kapan dulu kita Iya. berdua. Kalau gitu. Tapi Iya, teman iya. Prodo yang pengen tanya-tanya bisa langsung aja ke Instagram kita ya @Prodo Makassar atau di WhatsApp kita 0811410968. Kita juga bisa lewat era digital juga, dan nanti kita live TikTok juga di YouTube kan, langsung boleh bertanya di situ. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu teman Prodo, stay tune terus 96,8 FM Prodo dari Makassar. Teman terbaik kamu. Tidak ada pihak. Itu sebenarnya kamu bisa